Kita telah belajar bagaimana Kepala Satuan Pendidikan melakukan rangkaian supervisi akademik dari mulai memeriksa perencanaan pembelajaran, mengobservasi pembelajaran, hingga memberikan umpan balik kepada pendidik. Rangkaian supervisi akademik ini tidak berarti jika Kepala Satuan Pendidikan tidak menindaklanjuti hasilnya. Dengan melihat hasil supervisi akademik sebagai landasan pendampingan, pendidik dapat meningkatkan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhannya. Melakukan pendampingan berdasarkan hasil supervisi akademik dapat dilakukan dengan tahapan mengumpulkan dan mengolah data hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran dan observasi pembelajaran. Berdiskusi mengenai kebutuhan pendidik dalam pengembangan diri dan peningkatan kualitas pembelajaran. Menentukan kegiatan pendampingan sesuai sumber daya yang dimiliki bersama pendidik. Melaksanakan kegiatan pendampingan ke pendidik. Mari, pahami satu persatu tahapan pendampingan berdasarkan hasil supervisi akademik lebih dalam dengan simulasi berikut. Tahap pertama, mengumpulkan dan mengolah data hasil supervisi akademik. Data hasil supervisi akademik didapatkan dari hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran dan observasi pembelajaran. Pada tahap ini, Kepala Satuan Pendidikan harus mengumpulkan seluruh catatan atau instrumen pemeriksaan perencanaan pembelajaran dan observasi pembelajaran yang telah diisi. Kepala Satuan Pendidikan juga perlu menandai kompetensi-kompetensi yang masih butuh dikembangkan dari setiap pendidik dan menganalisis kompetensi prioritas yang butuh dikembangkan dari seluruh pendidik di sekolahnya. Tahap kedua, berdiskusi mengenai kebutuhan pendidik dalam peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Tahapan ini bertujuan untuk mendengar dan mengakomodasi pendapat pendidik mengenai pemilihan kompetensi yang perlu dikembangkan sesuai kebutuhannya. Selamat siang, Bapak Ibu Guru semua. Setelah melakukan supervisi akademik kepada seluruh guru selama 3 bulan terakhir, sekarang saya lebih memahami potensi yang dimiliki dan kemampuan yang perlu diperbaiki oleh Bapak Ibu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kita hari ini membahas pelaksanaan pembelajaran dulu ya. Boleh, Pak Kepala. Boleh. Ibu Bapak, silakan membaca hasil catatan pengamatan dan analisis saya saat pemeriksaan perencanaan pembelajaran dan observasi pembelajaran. Saya sudah menganalisa dan menurut saya kompetensi yang perlu Bapak Ibu kembangkan adalah perumusan kegiatan yang mengaktifkan seluruh murid dan pembuatan asesmen awal. Menurut Ibu Bapak, apakah kompetensi itu sudah tepat untuk dikembangkan? Atau Ibu Bapak punya kebutuhan lain yang ingin dikembangkan? Saya setuju, Pak. Kelemahan saya memang melakukan kegiatan yang membuat murid berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Saya harus belajar lagi tentang itu. Baik, terima kasih Bu Ana. Saya catat ya Bu. Bapak Ibu yang lain, adakah yang berbeda dengan analisa saya? Saya Pak Kepala. Di sini, Pak Kepala menyarankan saya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan murid untuk berpartisipasi aktif. Tapi, saya merasa kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, terutama pada diferensiasi proses. Oh, begitu ya Pak Tommy. Kalau dilihat dari catatan saya, dari hasil supervisi akademiknya, memang bagian itu juga perlu ditingkatkan. Dan diferensiasi proses juga akhirnya tujuannya kan mengaktifkan seluruh murid ya. Boleh Pak, saya catat ya. Pak Tommy membutuhkan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi. Tahap ketiga, menentukan kegiatan pendampingan sesuai sumber daya yang dimiliki bersama pendidik. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya apa yang dimiliki sekolah dalam melakukan pendampingan berdasarkan hasil supervisi akademik. Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik melihat apakah sekolah punya tenaga ahli, dana, atau sarpras untuk memilih kegiatan pendampingan. Setelah tahu kompetensi apa yang perlu kita kembangkan, selanjutnya kita pikirkan bersama bagaimana kita melakukan pengembangan diri agar tahu kegiatan apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan kapasitas para pendidik di sekolah. Kita lihat dulu yuk sumber daya apa yang kita miliki. Contoh sumber dayanya adalah tenaga ahli, dana, atau sarpras. Wah, harus tenaga ahli, Pak. Tenaga ahli di sini tidak mesti seperti dosen gitu, Pak. Bisa jadi kepala satuan pendidikan, pengawas, atau sesama pendidik yang memang memahami dan menguasai materi-materi yang kita butuhkan. Oh gitu, Pak. Di SD Negeri 30 Ramapucuk, ada Bu Asih yang merupakan guru berprestasi dan menerapkan pembelajarannya berdiferensiasi, Pak. Saya lihat di YouTube-nya, itu bisa, Pak. Bisa, Bu. Kita bisa nonton bareng video Bu Asih untuk melihat bagaimana beliau merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di komunitas belajar sekolah kita atau bahkan di gugus. Kalau sumber daya lain seperti sarpras dan anggaran bagaimana, Pak? Nah, mari kita lanjut ke sana, Pak. Sarana prasarana apa saja yang kita butuhkan untuk belajar?
Laptop, Pak. Proyektor, ruangan untuk diskusi. Nah, kalau laptop kita hanya punya 2 saat ini. Kalau proyektor, kita bisa pinjam ke KKG atau K3S. Untuk ruangan sih banyak lah ya itu kelas. Oke, karena tidak semua guru punya laptop, kita bisa belajar bersama aja pakai laptop sekolah dan proyektor KKG. Ada ide lain? Kita juga bisa pakai HP masing-masing, Pak, untuk akses PMM atau YouTube gitu. Nah, iya Pak, biar bisa belajar di rumah juga. Ah, Bu Mariana nih bisa aja. Tapi boleh Bu, nanti setelah pada belajar mandiri, kita di sekolah tinggal berbagi ilmu dan merencanakan penerapannya di kelas. Bagaimana? Ide bagus Pak Kepala, jadi langsung beraksi ya. Baik, Ibu Bapak pendidik semua, dari diskusi kita hari ini disimpulkan bahwa kita akan mempelajari kembali bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kapasitas kita dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi pada proses, konten, dan produk hasilnya. Kita juga sudah memilih kegiatan pendampingan dengan pembelajaran mandiri melalui PMM dan sumber lainnya. Sumber lainnya yang kita pilih adalah YouTube Kemendikbud dari channel Direktorat Sekolah Dasar yang sudah memiliki bahasan mengenai pembelajaran terdiferensiasi. YouTube Bu AC yang sudah menerapkan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Kita akan mengakses PMM dan YouTube secara mandiri dan 1 minggu sekali berkumpul di komunitas belajar sekolah untuk berbagi apa yang dipelajari secara mandiri. Tahap keempat, melaksanakan kegiatan pendampingan ke pendidik. Tahapan ini adalah tahapan pamungkas. Karena pada tahapan inilah tujuan supervisi akademik diimplementasikan, yaitu meningkatkan kapasitas para pendidik. Bagaimana Ibu Bapak? Praktik pelaksanaan salah satu tupoksi kita, yaitu supervisi akademik. Tidak sesulit yang kita bayangkan, bukan? Mari kita mulai melakukan supervisi akademik secara rutin ya, agar kita dapat mengembangkan kapasitas pendidik di sekolah kita semua.